Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri Rovina. Saya bersekolah di SDN Sumbergandu 01, Kecamatan Pilangkeceng, Kabupaten Madiun. Teman-teman, lihat buku yang saya bawa. Ini buku cerita sejarah dari Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh PT Bengawan Ilmu tahun 2008 yang dikarang oleh Adinesia. Ini buku cerita yang bagus loh teman-teman. Aku sudah membacanya. Ada cerita perjuangan yang ingin saya sampaikan, yaitu cerita Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Wah, kira-kira seperti apa ya ceritanya teman-teman? Pada zaman dahulu, pada abad ke-12, jauh sebelum berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia, berdirilah sebuah kerajaan besar yang bernama Majapahit, tepatnya di kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Alkisah, ada sepasang suami istri yang sedang berjalan di sebuah hutan, tepatnya hutan Cancing, Kecamatan Nimbang. Suaminya adalah seorang pendekar, teman-teman. Suami itu harus segera sampai di rumah. Sebab bayi yang kukandung nampaknya mau lahir. Baiklah istriku, sampainya di rumah, aku akan segera mencarikan tabib untukmu. Dan sesampainya di rumah, pendekar tersebut pergi mencarikan tabib untuk istrinya. Tak tak tak, permisi, apa ada orang di dalam? Ya, siapa itu? Ini aku Kisana, tolong aku, istriku mau melahirkan. Oh iya, baiklah, ayo kita berangkat. Dan sampainya di rumah, tabib tersebut membantu istrinya melahirkan. Tuan, istrimu telah melahirkan bayi laki-laki yang sangat sehat. Pendekar tersebut sangat senang karena istrinya telah melahirkan bayi laki-laki yang sangat sehat. Lalu diberi nama Gajah Mada. Puluhan tahun kemudian, Gajah Mada mengabdikan dirinya sebagai prajurit Bayangkara, pasukan pengawal kerajaan. Ia dikenal sebagai prajurit yang jujur, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Saat terjadi pemberontakan yang mengancam keamanan kerajaan, Gajah Mada tampil berani melindungi raja dan rakyatnya. Ia rela menghadapi bahaya demi menjaga kedamaian kerajaan. Nah, sudah terbayangkan teman-teman perjuangan Gajah Mada dalam memperjuangkan kerajaan Majapahit. Berkat keberanian dan kesetiaannya, Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Mahapati. Nah, di sini ada yang tahu nggak Mahapati itu apa? Ya, Mahapati adalah pemimpin para pejabat kerajaan. Namun, jabatan tinggi itu tidak membuatnya hidup dalam kemewahan. Ia justru memikirkan masa depan negeri. Pada masa itu, banyak wilayah di Nusantara hidup saling bermusuhan dan berperangan. Rakyat hidup dalam ketakutan karena perpecahan, teman-teman. Melihat keadaan itu, Gajah Mada memiliki cita-cita besar, yaitu mempersatukan wilayah Nusantara agar hidup damai dan kuat. Pada saat itu, pelantikannya sebagai Mahapati, ia mengucapkan sebuah janji yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Nah, kalian tahu nggak Sumpah Palapa itu apa? Yang Sumpah Palapa yaitu tekad yang ia
mempersatukan wilayah di bawah Majapahit. Perjalanan Gajah Mada tidak mudah. Ia menghadapi berbagai tantangan, peperangan, dan juga penolakan dari kerajaan-kerajaan lain. Dengan kecerdikan, keberanian, dan semangat persatuan, ia memimpin pasukan Majapahit menjalin hubungan dengan banyak wilayah di Nusantara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, kerja keras Gajah Mada membuahkan hasil. Banyak wilayah hidup damai dan bahagia sama. Gajah Mada mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang sejati bukanlah orang yang mencari kekuasaan dan kemewahan, melainkan orang yang berjuang demi membahagiakan bersama. Ia berani bermimpi besar, bekerja sama, dan tetap setia pada janjinya. Kisah perjuangan Gajah Mada Mahapati menjadi teladan bagi kita semua bahwa dengan keberanian, kerja keras, kejujuran, dan semangat persatuan, kita dapat mengatasi perpecahan dan membangun masa depan yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.